Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Menyimak apa yang tadi kita jelaskan ini, ternyata kita bisa tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita nggak ada apa-apanya. Dan itu pertanda bagus. Kalau kita sudah puas sebagai ahli ibadah, kalau kita puas sebagai ahli donatur gitu ya, kalau kita puas sebagai aktivis dunia keagamaan, kalau kita puas membantu orang-orang yang terbantu, yang perlu dibantu, itu berarti kita itu masih rendah tingkat pencapaian spiritualitas kita. Kalau kita mau hitung berapa karunia Allah yang kita konsumsi selama ini, nggak ada artinya pengabdian kita itu sebetulnya. Ya, coba oksigen yang kita hirup 24 jam ini kan gratis tuh. Kalau kita mau beli oksigen di rumah sakit itu, satu tabung besar itu bisa 2,5 juta itu harganya tuh. Nah itu dipakai berapa? Ya mungkin 1 hari lebih sedikit ya kan. Nah coba kalikan hidup kita berapa? Berapa oksigen Tuhan yang kita hirup setiap hari? Berapa liter airnya Allah dipakai untuk minum, dipakai berwudu, dipakai untuk makan, dipakai untuk cebok, dipakai untuk nyuci. Itu airnya Allah. Berapa lama kita hidup sehat tanpa ada penyakit? Berapa lama masa muda kita jalani? Semuanya serba oke. Tengok ke bawah, alhamdulillah kan, ternyata masih banyak orang di bawah kita. Jadi kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan pemberian Allah yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita rasakan setiap hari. Karena itu para pemirsa, kita jangan pernah bangga congkak dengan amal yang kita lakukan. Itu orang-orang yang terkecoh. Maka itu jangan pernah mengangkat dirinya tinggi-tinggi hanya karena banyak bantuannya. Siapa tahu bantuan kita itu nggak ikhlas. Jangan juga pernah bangga karena banyak sholat lailnya, sholat malamnya, banyak puasa sunatnya. Siapa tahu di situ juga ada riaknya. Ya, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang dhaif, yang lemah. Ya, seperti apapun yang dibuat hamba-Mu, terima apa adanya. Karena memang hamba-Mu bukan malaikat. Hamba-Mu juga bukan wali, bukan ustadz. Hamba-Mu hanya orangnya seperti ini. Kami mohon apapun adanya hamba-Mu, terimalah. Nah inilah doa seorang yang tawaduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik, wah seolah-olah bertolak pinggang. Dia mengklaim dirinya itu sebagai orang ahli ibadah. Ini Allah murka terhadap orang seperti ini. Ada hadis, ada seorang perempuan nakal. Perempuan nakal itu kan konotasinya itu pelacur lah. Tiba-tiba datang ke sebuah majelis taklim. Mbak, boleh nggak saya ikutan dengan pengajiannya Pak Kiai, Pak Syekh? Boleh Mbak, tapi saya lapor dulu kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ini ada orang yang mau gabung dengan kita. Siapa? Seorang perempuan. Perempuan siapa itu? Bagus nggak? Waduh Pak Kiai, cuma ada catatnya. Apa? Semua orang kampung di sini tahu perempuan nakal. Oh jangan. Jangan suruh menghampiri majelis kami di sini. Kita kan ini kumpulan orang-orang baik. Dia itu kan mencemari nanti pengajian kita itu. Pokoknya tolak, jangan suruh mendekati pengajian kami. Apa komentar Rasulullah mendengarkan cerita ini? Kata Rasulullah SAW, yang mengangkat dirinya itu syekh, ya, kiai habib atau ustadz itu, ya, itu penghuni neraka itu. Sedangkan perempuan tadi itu, yang nakal itu penghuni surga. Coba, definisi Rasulullah beda dengan apa yang dipersepsikan oleh seorang yang tadi tokoh agama itu. Jadi kita tidak boleh terkecoh dengan prestasi spiritual yang kita capai. So, boleh jadi itu menjadi hijab baru. Contoh lain, memang mungkin sudah sampai ke makam-makam percobaan seorang orang ya arifin lah begitu. Sebelum kejadian ada mimpinya semalaman ya. Tapi dia ceritakan kemana-mana, seolah-olah dirinya itu adalah betul-betul diangkat oleh Allah sebagai makhluk suci. Nah orang yang suka menceritakan mimpi positifnya kepada orang lain sembarangan, maka itu pertanda bahwa mimpi itu hijab baginya.
Maka itu doa yang paling sering diucapkan oleh seorang arifin, seorang sufi, ya Allah jangan berikan aku kelebihan. Jangan sampai kelebihan itu nanti aku membuat diriku itu berjarak dengan Engkau. Sedangkan kita kan kadang-kadang kebalikannya. Ingin bercita-cita jadi wali. Kenapa mau jadi wali? Bisa berjalan di atas air, bisa kebal, bisa tahan api. Nah kalau itu tujuannya, itu bukan tujuan wali. Sekalipun nyata-nyata itu terbukti pada diri kita sendiri, sembunyikan, karena kalau itu dilakukan, berarti kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan arifin itu. Nah para pemirsa dimanapun juga berada, sungguh sulit untuk naik kelas dari ikhlas menjadi mukhlas. Perlu pembiasaan. Melawan diri sendiri itu bagian perjuangan itu sendiri. Tanpa upaya untuk melawan diri sendiri, maka kita tidak mungkin akan naik kelas. Ya. Jadi sekali lagi, manakala kita dicoba dengan ujian, seperti sekarang dengan adanya virus corona yang merebak di lingkungan kita ya, itu bagian daripada tingkat kesabaran kita itu sendiri. Apa yang kita harus lakukan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, itu juga bagian ujian yang perlu kita lulusi. Kalau ujian-ujian seperti ini nggak mampu kita lulusi, bagaimana bisa naik kelas? Bukankah ujian itu menuntut persyaratan supaya kita naik kelas? Tanpa ujian bagaimana bisa naik kelas? Nah, setiap kali ada tantangan yang kita alami, itu pertanda surat cinta Tuhan. Allah mengutus kita itu sebuah ujian yang harus mengangkat kita nanti ke atas. Tanpa ada ujian, nggak mungkin ada kenaikan kelas. Jadi para pemirsa, jangan selalu salah paham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini, tetangga saya kok langganan dosa maksiat, dipromosi terus, padahal itu adik kelas suami saya. Suami saya yang selalu sholat malam, ya, selalu puasa Senin Kamis, gak pernah korupsi, ya hidup sejujurnya. Tapi hidupnya kembang kempes, kere lagi. Gimana ini ya Allah? Apakah Engkau adil? Langganan dosa maksiat tetangga itu malah justru kaya raya. Padahal kami tahu siapa dia. Justru cara orang mencintai, cara Allah mencintai hambanya bukan dengan membuat dia orang kaya. Untuk apa kita mengumpul harta sebanyak-banyaknya, tetapi itu ya kita gunakan untuk dosa maksiat. Maka itu bukan kebahagiaan namanya. Itu bukan rahmat namanya, itu laknat itu kan. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia selalu mendatangkan ujian terhadap hamba itu, sehingga ya hamba itu akan lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa semakin banyak ujian yang kita hadapi, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ujian itu dalam ujian bentuk kesulitan hidup ya kan. Tapi sebaliknya, kalau ujian dalam bentuk kemewahan, kesuksesan, prestasi yang berlangganan dengan diri kita, lalu kita tidak syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan prestasi itu, maka pada hakikatnya itu bukan nikmat. Itu nanti akan menjadi malapetaka buat kita. Kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan, malah kita lakukan kebalikannya. Ya, lancar sekali nikmat Allah, tapi maksiatnya juga lancar. Sementara tetangga tadi, ya, langganan penderitaan, tapi tidak bergeming sedikit pun, dia tetap melakukan ibadahnya sempurna kepada Allah dan satu keluarga. Itulah justru hakikatnya orang yang bahagia. Ya, di dunianya memang seperti itu, tapi nanti insya Allah orang itu akan menjadi lunas di akhirat kelak. Nggak ada yang mau dipertanggungjawabkan. Semuanya serba oke, bahagia nanti di dunia, ya. Bahagia juga menjemputnya nanti di akhirat. Untuk apa kita bahagia di dunia, tapi nanti malah petaka yang kita peroleh di akhirat. Saya ingatkan kepada kita, mari sadar betul para pemirsa. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini.